Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah dari KBI Aisyah yang saya muliakan di mana saja berada. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita ketemu dengan jamaah haji dari KBI Aisyah Kloter 28, yaitu Bapak Parsimin. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan proses perjalanan ibadah haji dari mulai awal bimbingan sampai dengan berada di Mekah, Madinah, sampai kembali lagi ke Kebumen begitu. Nah, begini Bapak, terkait dengan kegiatan KBI Aisyah di awal mengikuti bimbingan untuk ibadah haji, bagaimana kesan tanggapan Pak Parsimin dengan proses bimbingan yang dilakukan oleh KBI Aisyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah pengalaman kami mengikuti bimbingan haji di KBIHU Aisyah. Kebetulan kami terdahulu ikut di angkatan untuk periode 2020. Ya, namun karena kondisi waktu itu COVID tidak diadakan, kemudian tahun 2021 tidak diselenggarakan juga. Lalu tahun 2022 akhirnya ada teman kami yang sudah diberangkatkan terlebih dahulu. Kami dalam satu regu sudah terangkat sebanyak 6 orang, yang 5 orang masih tertinggal. Ditunda. Nah, akhirnya ikut pada periode tahun 2023 ini. Alhamdulillah kami dapat berangkat kemarin atas bimbingan dari KBIHU Aisyah yang luar biasa. Saya salut sekali dari tim pembimbing, semuanya luar biasa. Sambutan ketika kami awal datang dulu mengesankan, kemudian selama proses juga luar biasa. Sangat-sangat humanis ya teman-teman dari KBI Aisyah. Kemudian bimbingan yang dilakukan benar-benar intens dan hanya sangat mengedepankan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk doa-doa yang disampaikan juga tidak terlalu ribet. Menurut kami sangat amat mudah dihafalkan, amat mudah dipahami. Ya, sangat berbeda dengan yang dari KBIU sebelah. Memang kami lihat doa-doanya begitu panjang, apalagi kalau yang notabene usia sudah tua, sepuh, pasti menghafalnya pun akan terlalu sangat susah. Sulitan ya. Dan KBIHU Aisyah mendeklarkan menjadikan jamaah haji yang mandiri. Ini yang luar biasa Pak Teguh. Jadi kami memang dididik untuk mandiri. Alhamdulillah kita semua di sana bisa menyelenggarakan seperti itu. Berbeda dengan sahabat-sahabat kami jamaah haji dari luar negeri juga yang banyak masih ketika apa-apa dipimpin doa terus berturut-turut ya. Tergantung sama pembimbingnya. Pembimbingnya itu berdoa keras-keras dan itu akhirnya diikuti gitu. Satu sisi mengganggu jamaah yang lain, tapi kelihatan semangat sih memang iya. Tetapi masa iya ketika kadang-kadang masih di pojok aswad misalnya, di sini imam yang memimpin sudah Bismillah Allahu Akbar misalnya, sementara yang di belakang yang belum sampai tetap tidak mau sudah ikut-ikutan. Ya Allah, inilah bedanya Aisyah ya, KBI Aisyah sangat luar biasa mendidik kami itu menjadi benar-benar mandiri. Belum takbir Bismillah Allahu Akbar di pojok yang ditentukan itu kalau belum sampai gitu. Tapi begitu sampai dengan garisnya Bismillah Allahu Akbar dan seterusnya. Di pojok rukun Yamani juga demikian, Bismillah Allahu Akbar lagi begitu. Itu sudah sangat-sangat tertuntun dengan bagus. Doanya pun sangat-sangat simpel di saat tawaf itu. Berbeda dengan tetangga sebelah, memang KBU tetangga sebelah gitu memang setiap putaran tampaknya berbeda-beda doanya. Bagus sih ya, ada beberapa doa yang mereka lantunkan. Kita juga diajarkan juga, namun tidak diajarkan untuk secara lafziyah, untuk bahasa Arab terus menerus yang sebegitu banyak. Ya. Setelah takbir ya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, sepanjang waktu punyakan begitulah. Habis itu
kecuali yang pertama kali ya. Iya. Kalau yang pertama kali memang ada Allahumma iman nabika wa fafam bi ahtika wa fatibang bi sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru teruskan dengan yang subhanallah. Sampai di pojok berikutnya lagi juga sebegitu, nanti sampai di pojok era Yamani baru sampai kita Rabbana atina fid dunya hasanah sampai dengan watinal jannata ma'al abrar dari situ ya. Yang aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ini yang diajarkan dari Aisyah sungguh-sungguh simple dan kami bisa menikmati, meresapi apa yang dituntunkan di situ. Nah, itu yang tadi poinnya Pak. Meskipun mungkin simple ya, karena memang kita rujukannya dari sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Tapi yang tadi Pak Arsim sampaikan meresapi betul ya. Insya Allah kami sangat bisa meresapi. Gitu ya, karena bacaan tasbih, tahmid, takbir itu kan sudah sangat familiar di kita. Dan menyebabkan ya Allah betapa agungnya Allah, betapa kecilnya kita di situ. Ya, apalagi di tengah himpitan jutaan orang dari jamaah lain dari berbagai suku, ras sedunia, luar biasa. Kami ya merasakan ketika dihimpit-himpit gitu. Memang kita merasa suku yang kecil badannya, tetapi insya Allah secara fisik itu, tapi masih tetap mereka hormati bersama-sama. Oke, makasih Pak. Ya, itu berarti pengalaman Pak Parsimin ketika di Masjidil Haram ya, saat tawaf ya, dengan konsep ibadah yang sudah disiapkan dari KBA, dipraktekkan di sana begitu ya. Betul. Nah, mungkin terkait dengan proses-proses yang lain Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanannya, pendampingannya dari para pembimbing itu seperti apa? Ketika pemberangkatan dari Aisyah saja dari KBE ya menuju ke Donohudan sangat tertib, bagus ya. Kemudian di Donohudan sampai ke Jeddah juga kita sangat masih terkoordinir dengan bagus oleh seluruh tim ya. Lalu sampai di bukan Jeddah, di Madinah, kita karena tamat ke Madinah dulu ya. Di Madinah juga ini sangat nyaman sekali ibadah di sana karena begitu datang tertib, dijamu oleh pemilik hotel gitu. Di depan hotel sebelum turun dijamu dengan ramah sekali oleh pemilik owner hotel itu. Kemudian satu persatu sudah disapa, sudah diberi kalung fasilitas dan sebagainya, maka terus bisa masuk dengan tertib, dengan baik. Dan tas-tasnya pun sudah di kamar hotel. Tahu-tahu di depan hotel. Keren ya, luar biasa. Ada masalah. Ya. Betul. Ya, setelah dari bandara di Madinah itu memang terus masuk bis yang kayak sembarang bis bagaimana gitu. Pokoknya suruh masuk. Terus paspor juga diminta oleh pihak petugas. Ya, kami pun serahkan, saya belum tahu karena hari pertama kali ya serahkan gitu. Tapi ternyata setelah sampai di hotel ada terbagi menjadi 3 hotel itu. Hotel kami di hotel A, hotel B, hotel C begitu. Termasuk Pak Faisal terpisah. Pak Ainun terpisah. Luar biasa. Kelompok yang terpisah. Subhanallah. Ini bagaimana? Tapi komunikasi jalan, yang terjadi akhirnya ya cari-carian koper masih ada. Yang koper sini harusnya ke sana ke sini itu ada. Gitu. Ya, tertukar. Ya, itu akibat dari memang pelayanan dari pihak sana menurut kami, pihak panitia Arab yang memasukkannya ke bis kurang begitu sedikit tertib ya. Tetapi kegigihan dari petugas dari tim work Indonesia, utamanya dari Aisyah ini, para pembimbing luar biasa. Mereka saling komunikasi, mengecek satu persatu jamaahnya ada di mana letaknya, dan mereka setelah terus kemudian beliau mengunjungi ke hotel-hotel yang mereka tinggal, meskipun 3 tempat.
Kami menyadari betapa kayak Pak Jarot, kayak Pak Yai Mutofir, Pak Joko sibuknya kayak apa karena harus kesana kemari mengumpul menyapa jamaah yang sudah di tiga hotel ya. Betul. Tapi tetap nyaman ya, kok bisa luar biasa gitu. Ya luar biasa. Memang ketika yang seperti itu awalnya agak ada miss ya. Miss. Tetapi setelah berjalan selama beberapa hari, 2-3 hari udahlah. Memang ada yang tas di hotel B itu sampai 5 hari baru ketemu. Ya saya nggak tahu mereka berpakaian dengan apa gantinya karena selama 5 hari otomatis bajunya ada di koper kan. Betul. Ini yang terjadi ya. Nah tapi kami tetap sangat bisa beribadah dengan nyaman di Masjid Nabawi. Ya karena di sana begitu nyaman betul. Sapaan dari masyarakat Masjid Nabawi, tamu-tamunya juga sama-sama ramah, agak sedikit berbeda dengan yang di Mekah memang. Bagusan di Masjid Nabawi. Lebih tertib Nabawi, ya. Ya karena memang orangnya juga tidak sepadat di sana sih memang juga. Tapi jarak dari masjid dengan hotel juga? Jarak masjid hotel hanya 350 meter kira-kira. Kalau jalan ya santai. Sangat gitu santai sekali, sangat dekat ya. Kami sangat dekat. Nama hotelnya itu apa kemarin ya? Kok lupa aku. Ya, nama hotelnya saya lupa sedikit, tapi cuma sedikit itu, lurus pintu gerbang itu, lurus ke utara. Ya. Okay. Internasional apa itu? Bentar. Ya. Kayak itu kondisi ketika baru datang, kemudian di Nabawi ya, karena kita kloter pertama ya Pak. Ya, jadi betul. Di Masjid Nabawi dulu 10 hari ya. Iya, 10 hari. Menjalankan sholat Arba'in tuh. Arba'in, alhamdulillah Arba'in kami penuhi. Bisa penuh lah begitu. Meskipun di satu hari ada yang pernah 01 tapi kita tambahi ada kelebihan cadangan dari satunya lah. Mudah-mudahan dihitung Allah sebagai arba'in gitu. Iya, arba'in kan itu 40 waktu ya, iya. 10 hari ya. Gitu. Dalam 10 hari kan masih cukup ya. Iya. Ya. Oke. Untuk Pak Parsimin itu terkait dengan ini KBA-nya. KBA ikut KBA atau karena mandiri Pak? Ke Aisyah. Iya. Ke KBA Aisyah itu saya mendengar cerita dari sebelumnya. SMP 1 ada yang dulu waktu itu ikut Aisyah, ceritanya kok menarik. Kemudian saya mencoba mencari info. Yang terpenting buat saya malah sambil itu hari bimbingannya hari apa? Ahad apa enggak? Karena kalau saya merasa masih ada dinas gitu ya. Kalau di lain hari di Ahad saya pikir banyak yang terganggu lah. Saling terganggu gak enak. Nah, satu di antaranya kelebihan hari Ahad itu di Aisyah itu menjadi pilihan beberapa teman yang masih berdinas begitu. Gitu. Karena kami masih berdinas, memilih yang hari Ahad. Yang kedua, Aisyah juga termasuk saya ya penggemar lah. Kalau di Muhammadiyah aku cukup penggemar meskipun bukan anggota yang mempunyai MBM begitu. Tapi kami suka karena lebih selaras dengan yang kami rasakan. Jadi pola ibadahnya sejak dahulu kami lebih senang dengan yang model Muhammadiyah. Oke. Nah, terakhir Pak, ini terkait dengan masalah bimbingan di KBS ya, itu apa yang mungkin menjadi kekurangan yang dirasakan Pak Parsimin ketika pada saat praktek bimbingan di KBH di Indonesia, kemudian di sana ternyata mungkin prakteknya beda, istilahnya teori dengan praktek yang dijalani di sana, bagaimana Pak Parsimin? Baik, yang kami rasakan agak sedikit perlu ditambahkan barangkali untuk praktek di sini di tanah air ketika untuk praktek sa'i, karena sa'i memang kita prakteknya hanya di stadion yang jaraknya sangat dekat sekali. Mungkin kalau penuh dari stadion sampai pol sana mungkin agak lumayan gitu, tapi kan mengganggu lalu lintas. Ya setidaknya mungkin kita akan ambil di stadion dalam atau di stadion yang mana gitu, biar lebih panjang, lebih panjang betul. Dan waktu itu saya mengamati kawannya kok kayaknya agak sedikit yang bermalas-malasan, tidak terlalu memenuhi
ada yang tidak memenuhi 7 kali ya ada rasanya di sini waktu itu. Iya. Tapi kalau kami justru mengupayakan kepingin full gitu. Ya mudah-mudahan full itu lebih mendekati praktik sebenarnya. Karena di sana ternyata jauh. Ya. Selanjutnya untuk praktik yang di sana yang kami merasakan sedikit kekurangan itu berupa pengeras suara. Oh, pengeras suara pada saat. Terutama di Mina. Di Mina itu untuk jamaah kita kemarin hanya menggunakan speaker kecil. Sehingga kurang kedengaran bagus ya. Iya. Sehingga kalau Pak Taufir harus mengimami begitu ya sangat masih lembut sekali suaranya gitu. Oh, iya. Nah, harapan kami lebih speakernya diperbesar di sana gitu. Iya. Sehingga mungkin hasil dari teman-teman ini kepingin memberikan kenang-kenangan yang mungkin berupa dengan sound speaker gitu kan. Gitu ya. Kayak sound system ya. Berarti berdasarkan pengalaman di sana itu satu kelemahan yang memang kalau lainnya sudah bagus lah. Oke. Bimbingan doa dan sebagainya juga sudah oke. Ini Pak terkait dengan kalau melihat pelaksananya seperti itu, kira-kira secara pribadi Pak Parsimin pilih mengikuti haji ikut KBA atau mandiri pilihan itu? Oh, kalau kami sarankan kepada kawan-kawan dan teman-teman semuanya ya. Harapan saya mereka pilih yang ke Aisyah. Kalau mandiri yang tidak ada KBI HU, kami lihat mereka agak kelabakan. Kalau hanya belajar sendiri tidak ada pembimbing ya. Karena teman-teman saya saja ada yang pernah yang ikut KBI saya tapi sedikit bimbingannya aja. Rasakan sambil membaca terus sambil jalan gitu rasanya menurut saya kurang ya. Isinya menurut saya kurang gitu. Jadi menurut saya kalau perlu jangan cuma 1 tahun bimbingan manasik haji di Aisyah ini, sebaiknya saya sarankan sampai 2 tahun itu lebih bagus. Iya. Karena apa? Jauh lebih merasakan ada nilai persiapan dan merasakannya. Iya. Karena kalau tawaf, sa'i berkali-kali dengan penghayatan itu kan jauh lebih bagus ketimbang yang hanya sekedarnya saja mengikuti. Apalagi sambil berputar-putar membawa catatan kepekan dipastikan menurut saya lah masih hampa tampaknya gitu. Nah itu dengan jangka waktu yang panjang itu kan semakin meresap ilmunya ya agar bisa dipraktekkan tidak dengan teks ya kepekan gitu ya. Tapi yang penting tadi itu hebatnya lagi di Aisyah itu begini Pak, saya merasakan daftar sekali sampai 4 tahun loh. 19, 20, 21, 22, 23 kami ikuti terus itu. Ternyata enggak cuma bayar sekali saja, yang lain cuma free aja gitu. Berarti jadi slogan ya, bayar sekali belajar selamanya gitu. Ya, ini hebatnya. Mudah-mudahan Aisyah tetap percaya, makin bermanfaat untuk masyarakat segala tabarakallah. Gitu. Oke. Terakhir Pak Parsimin, mohon maaf saat ini profesi Pak Parsimin sebagai apa ya? Masih guru di SMP Negeri 1 Kebumen dan mungkin tahun 2025 besok insya Allah akan purna. Ya purna insya Allah. awal tahun 2022 nanti. 25. 25 ya. Ya mohon doanya mudah-mudahan kami bisa selamat sehat dan kepingin dalam hal ini ya selalu bisa untuk bermanfaat untuk masyarakat gitu. Terima kasih Pak Parsimin, barokallah. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Menjelang pensiun sudah haji, mudah-mudahan nanti pensiunnya untuk umroh kayaknya kangen. Amin nih, amin kami rasakan mungkin di sana Pak lagi ibadah lagi di sana agar lebih merasakan betapa luar biasanya ya kegiatan ibadah haji di Mekah dan di Madinah. Terima kasih Pak Parsimin. Demikian para pemirsa dan pendengar sekalian, bincang-bincang kita dengan Bapak Parsimin selaku jamaah haji KBI Aisyah di kloter 28. Semoga bisa menginspirasi, menjadi bagian dari pilihan dan bekal bagi para calon jamaah haji agar bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Parsimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.